Boleh, asal ibu bantu saya. Tidak boleh mangkel sesaat, jengkel sesaat sama si itu. Soalnya kalau ibu jengkel sesaat sama si itu, lama ridhonya Allah turun. Kan ayatnya gini, kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Jadi ibu tuh setiap hari hanya ibadah aja. Nah ini ibu mangkel sama dia sesaat ya, pas dia lagi gitu. Nah coba itu jangan dulu. Satu. Kedua, sebenarnya kalau utang pengen lunas paling gampang. Nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Bisa lah. Bisa. Ini kan berlaku buat semuanya. Syaratnya tuh kalau kita pengen utangnya lunas, bisa gak kita nggak inget-inget kekurangan orang-orang yang nagih itu? Haji live ya di YouTube ya. Ingat. Jadi, Live di YouTube ya. oh iya. Langsung ditonton dari Hong Kong, dari Taiwan. Ya, jadi gini. Jadi mbaknya ini coba paksain jangan mangkal sama yang punya duit. Mbaknya tuh kadang mangkal sama yang punya duit. Wajar dong kalau dia nagih, kan dia punya duit dipakai di kita. Nah, yang bagus mbaknya habis gelap terbitlah terang. Di saat dia nagihnya kasar, kan itu berarti gelap. Berarti udah mau terang dong. Buru-buru panggil. Alhamdulillah, alhamdulillah utang saya lunas semua. Alhamdulillah, alhamdulillah begitu. Bukan yang banyak gregetan. Oh, kenapa kita lunasi? Jadi ada kata-kata belakang yang jelek itu. Gini loh, saya kan dia sudah bawa barang saya tiap hari. LPG saya datang, saya kebingungan nyari tabung. Yeah. Sampai anak buah saya itu pegawai saya buat-buat tak suruh nyari tabung. Kan nggak mungkin 150 harus saya pinjam sama pelanggan, kan nggak mungkin Pak Haji itu. Padahal sudah dibawa sama dia. Tapi kalau saya kan sudah mengizinkan, kalau memang mau dijual silakan jual aja, biar sudah lunas. Tapi nggak tahu kenapa dia itu kok sampai intinya itu terus saja. Padahal kalau dijual kan sudah lebih dari lunas utang saya. Setuju. Ya. Tapi kan dia memperlakukan ibu seperti itu, nih buat pelajar kita, itu tuh udah seizin Allah. Iya, kan? Karena kalau dia nggak mendesak ibu, nggak bikin ibu malu, nggak mungkin ibu datang ke Bogor ketemu saya. Boleh, asal ibu bantu saya. Tidak boleh mangkel sesaat, jengkel sesaat sama si itu. Soalnya kalau ibu jengkel sesaat sama si itu, lama ridhonya Allah turun. Kan ayatnya gini, kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Jadi ibu tuh setiap hari hanya ibadah aja. Nah ini ibu mangkel sama dia sesaat ya, pas dia lagi gitu. Nah coba itu jangan dulu. Satu. Kedua, sebenarnya kalau utang pengen lunas paling gampang. Nggak boleh galak sama orang rumah. Nah, orang rumah itu siapa? Anak, suami, keponakan, ipar, sepupu. Nah, siapa yang di rumah kalau coba tahu? Di rumah ada sama Siapa? saya. Pegawainya. Pegawainya nggak ada? Ada pegawai saya. Nah, galak sama pegawainya. Iya, Tepuk tangan! Yes! Nggak boleh! Hah? Pegawai saya itu. Belum? Bukan saya. Apa? Maksudnya gini loh, pagi datang. Ya. Enggak, dia datangnya jam 10. Jam 10 sampai habis. Sholat maghrib sampai isya. Saya kesini ibadah. Maksud saya sudah jam 5, setelah sudah, ya nanti maghrib isanya saya bisa tenang ibadah. Enggak, ini berangkatnya jam 10. Sampai enggak ngomel Pak dia. Iya. Jam 10. Terus tak suruh ibadah sholat, enggak pernah mau. Iya. Bikin, ya Allah, saya Nggak boleh. Jadi kalau aja itu karyawan nawin kita, kalau aja karyawan itu pinter, brilian, cerdas, pastilah dia nggak mau jadi karyawan kita. Karena dia setengah lemot dan super blow on, makanya dia jadi karyawan kita. Emang kalau dia pinter, dia jadi apa Pak Haji? Dia jadi dirutnya BRI, pincatnya BRI, yang nyairin kredit kamu itu. Oke? Setuju? Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. saya mau tadi doanya, saya kan
harus bayar sifatnya. Nah, jadi mbaknya ini doanya kurang cantik. Jadi doanya tuh harus cantik. Kan kita doanya kadang gini. Ya Allah, sampai kapan begini terus? Betul gak? Betul gak? Hah? Tepuk tangan dong, betul sama dia. Itu doanya gak boleh begitu. Kan doanya mau begitu kan? Atau doanya gini. Ya Allah, salah saya apa? Betul? Nah, tepuk tangan lagi ya? Kan gak boleh. Itu gak boleh diucap. Tapi yang benar adalah terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Dengan adanya utang piutang ini, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya rajin ibadah, saya rajin berdoa. Coba kalau nggak ada utang piutang, mungkin doa dan ibadah saya nggak sedekat ini. Mungkin saya juga nggak ke Bogor. Jadi dengan ada utang piutang, alhamdulillah, jadi ketemu di Bogor. Gampang. Ya. Terus yang Pak Ji gimana caranya bisa pegawai saya itu nurut? Gampang. Dan saya punya banyak pegawai. Gampang. Pegawainya itu hobinya minumnya apa? Kopi. Ah, gampang. Oke? Ini cebok dulu bersih ya. Ya dong. Takutnya semaput semua orang kan. Kita mesti manggil UG itu, bawa UGD. Cebok bersih, keringin pakai anduk, ini tempel alat tangan kita. 1 unit ini nempel semuanya ya. Dari lubang ujung sampai ujung kan lubang begini. Nempel set. Ambil teko air. Nah, kita begini nih, Cak. Ini bubuk kopinya, taruh dulu di tangan kita. Karena kalau disiram air panas kan tangan kita panas. Taruh bubuk kita begini. Nah, taruh, dah, seduh air panas. Nah, selama nih kopi di tangan kita, ini kita ngomong. Semua yang minum, nurut, patuh, sayang, jujur, tidak nakal, tidak nguntil. Udah langsung kopinya jatuh di teko. Langsung disiram air panas. Mas, ngopi gratis. Ayo ngopi gratis. Gitu. Kalau pengen beliin gemblong, ya kan gemblong, tau gemblong? Atau tempe goreng atau bakwan. Nah, bakwan sedikit ini kan bekas nempel, digini-giniin. Nah, jadi dia makan. Nah, itu langsung nurut. Terus saya mau penghasilan saya bersih 1 hari. Dia itu nggak boleh jengkel sesaat. Lah gimana jengkel sesaat? Bertahap aja, bertahap dulu. Ya, jangan buru-buru karena kan itu kan belum ada perubahan. Nanti pasti bisa. Kan contohnya ada banyak tuh yang di YouTube yang penghasilan sebulan 9 miliar. Banyak. Dan kita kalau bisa buat para perempuan nih, para istri, kalau bisa duit yang 1 miliar sebulan tuh adanya sama kita. Jangan dikasih. Iya kalau ya maksudnya kalau yang ada istri, yang ada suami jangan jatuh ke suami. Biar kita yang pegang. Kenapa? Karena suami kalau dikasih uang banyak takutnya bertingkah. Ya kan? Jadi diincerit aja. 1 juta gitu. Ya. Bisa Pak Haji selama seminggu? Bisa. Kan muka kamu belum 1 miliar. Coba. Gimana caranya? Itu dulu sembuh dulu. Sembuh belum megang duit akeh. Saya kan belum bayar Pak Haji. Iya maksudnya sembuh dulu. Sembuh nah baru diajarin. Oke? Bukan saya 1 miliar. Iya. Oh. Harus kandang deh dulu. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.